Salam, perkenalkan nama saya Dorcino Mleni, NIM 101-2020-0010, kelas A semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan antropologi budaya. Yang pertama, apakah sebenarnya isi kebudayaan? Kebudayaan adalah hayalan beberapa refleks yang berdasarkan naluri, sedangkan suatu perbuatan yang sebenarnya juga merupakan perbuatan naluri seperti makna, misalnya oleh manusia dilakukan dengan peralatan, dengan tata cara sopan santun dan protokol, sehingga hanya bisa dirasakan dengan baik sesudah suatu proses belajar dan tata cara makan. Konsep kebudayaan itu dalam arti yang amat luas, yaitu seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakal kepada nalurinya, dan karya itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Konsep itu adalah manusia yang tidak berpisah secara bersama-sama, menyusun kehidupan manusia, menghimpun diri menjadi satuan sosial budaya, menjadi masyarakat manusia. Karena demikian, pecah terhadap pertama disebut unsur-unsur kebudayaan yang universal dan merupakan unsur-unsur yang pasti tidak bisa ditemukan di semua kebudayaan di dunia, baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang kecil terperinci maupun dalam masyarakat ke kota yang besar yang kompleks. Unsur-unsur universal itu yang sekalian isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini adalah: yang pertama, sistem religi merupakan keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencarian hidup. Yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Dalam ketujuh unsur universal tersebut, masing-masing adalah susunan tata urut dari unsur-unsur yang paling sukar, korban atau kena pengaruh kebudayaan-kebudayaan yang lain. Kebudayaan, karena Indonesia memiliki banyak budaya yang terbesar di penjuru di wilayahnya. Namun, apakah kamu tahu mengetahui arti kebenaran sebenarnya dari kata budaya? Dalam kajian antropologi, budaya dianggap singkatan dari kebudayaan, sehingga tidak ada perbedaan berdasarkan definisinya, namun berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur dan beberapa budaya dan kebudayaan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dengan generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkasa, bahasa, budaya, pakaian, serta karya seni budaya, mengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Seiring jalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas peradaban manusia. Yang kedua, bagaimanakah kebudayaan itu berwujud? Saya berpendapat bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit itu 3 wujud, yaitu: yang pertama, wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Yang ketiga, kebudayaan sebagai sistem artefak. Wujud kebudayaan sebagai ide adalah sangat abstrak, tidak bisa diraba atau difoto, terdapat dalam pikiran individu penganut kebudayaan tersebut. Wujud sebagai sistem ide hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, yang mewujud dalam bentuk moral, adat istiadat, agama, dan hukum. Contoh wujud kebudayaan
sebagai sistem ide yang berfungsi sebagai acuan perilaku kehidupan manusia dalam moral, sosial, dan dibakukan secara tidak tertulis dan diakui bersama oleh anggota masyarakat tersebut. Misalnya, aturan atau norma sopan santun dalam berbicara kepada orang lain atau orang tua, dan aturan bertamu di rumah orang lain. Bentuk kebudayaan sebagai sistem ide secara konkret terhadap undang-undang atau suatu peraturan tulisan. Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat. Sistem ini berdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi dalam hubungan kontinu dengan sesamanya. Wujud kebudayaan ini bersifat konkret, bisa difoto dan bisa dilihat. Misalnya, upacara perkawinan masyarakat atau proses pemilihan umum Indonesia. Kampanye partai adalah salah satu contoh atau bentuk wujud kebudayaan yang berupa aktivitas individu. Dalam kegiatan tersebut terkandung perilaku berpola dari individu yang dibentuk atau yang dipengaruhi oleh kebudayaannya. Selain itu, upacara perkawinan atau upacara lainnya kontinu dari anggota masyarakat yang berpola dalam bisa diamati. Wujud kebudayaan sebagai sistem artefak adalah segala sesuai dengan benda fisik yang dihasilkan dari aktivitas manusia, sehingga sering disebut juga dengan kebudayaan fisik. Kebudayaan contohnya, wujud kebudayaan sebagai artefak dalam prasasti, naskah kuno, candi, patung, alat musik, daerah, ornamen, hias, senjata, tradisional, juga berbeda-beda peninggalan sejarah lainnya. Yang berikut, perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Adat adalah gagasan kebudayaan yang berdiri dari nilai-nilai kebudayaan, moral, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lain, dilakukan di suatu daerah atau sendiri secara umum, mengangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan begitu luasnya kebudayaan adalah sesuatu yang mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Budaya atau cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan wariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkasa pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisah dari manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara gratis. Peradaban yaitu sesuatu yang sering digunakan untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan, di mana ketika perkembangan kebudayaan mencapai puncak berupa unsur-unsur kebudayaan yang halus, indah, tinggi, santun, luhur, dan sebagainya. Masyarakat yang memiliki kebudayaan itu adalah dikatakan memiliki peradaban yang tinggi. Tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat istiadat sendiri satu dengan yang lain. Pasti tidak sama dan sesuatu yang mengatur manusia agar dapat mengganti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat,
membuat menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Maka peradaban pemikiran manusia, baik secara simbolis manusia selalu terjadi perubahan. Hal ini tentu dilandaskan pada keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang berikut, apakah pranata kebudayaan? Pranata adalah sistem moral atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat, karena lembaga lebih menunjukkan pada suatu bentuk dan sekaligus mengandung pengertian dan abstrak. Pranata ini juga membantu seseorang agar mampu secara mandiri mencari nafkah dan mengembangkan potensinya dalam memenuhi kebutuhan pribadi bersama dengan proses pembangunan. Fungsi pranata kebudayaan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, menjaga keutuhan masyarakat. Hidup masyarakat merupakan suatu sistem sehingga apa yang dilakukan tiap anggota masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, bagaimana pengendalian sosial memberikan pegangan kepada masyarakat untuk melakukan sistem pengendalian sosial. Yang ketiga, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Pranata kebudayaan memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak laku dalam menghadapi masalah-masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebudayaan. Apa sistem nilai kebudayaan? Nilai kebudayaan merupakan nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, dan mengangkar pada suatu kebiasaan dan kepercayaan. Fungsi kebudayaan untuk mengatur manusia, khususnya dalam bertindak laku, karena salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial dan bentuk norma lainnya. Norma inilah yang